Di luar pengawasan keluarganya, Annelies juga memakan bangkai kepala burung yang terdapat di sela-sela kamarnya itu dan juga di teras rumah. Angker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga selamat datang di channel ini. Seperti biasa kita bakal kupas tuntas sebuah kasus yang mungkin ini sudah banyak dibahas sama orang lain juga. Cuma kali ini aku bakal ceritain ulang bagaimana proses sebuah kasus ini terjadi, dan ini tuh berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib gitu. Mungkin teman-teman semua sudah pernah baca yang mana kasus ini tuh kasus yang berhubungan dengan makhluk setan yang kerasukan hingga mendapati seorang yang dirasukinya itu meninggal dunia. Yang merupakan seorang gadis Jerman dan memiliki kasus kerasukan yang sangat hebat di dunia, bahkan masuk ke dalam trending topik yang ada di dunia. Bagi yang belum tahu kisahnya, silahkan simak terus video berikut ini, dan juga bagi yang sudah tahu, simak terus juga. Siapa tahu kamu mendapatkan hal baru di video ini dan bisa membandingkan bagaimana beberapa kasus yang telah dibahas dan juga dengan kasus yang terdapat di video ini. By the way, sebelum lanjut, seperti biasa, saya mohon keringanan untuk teman-teman semua mengklik tombol subscribe demi membangun dan juga membantu mengembangkan channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendary. Terima kasih sudah mengklik tombol subscribe-nya, kemudian terima kasih sudah berkomentar yang positif, dan juga saatnya kita lanjut ke pembahasannya ya, tanpa bertele-tele lagi. Anna Elisabeth Annelies Michael merupakan seorang gadis yang berasal dari Jerman yang lahir pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 21 September. Jadi sebenarnya si Annelies yang berasal dari keluarga yang taat akan agama, pada awalnya itu tidak ada gangguan sama sekali dan berasal dari keluarga yang baik-baik aja. Kondisinya juga dikategorikan sebagai kondisi yang normal-normal aja, tidak ada kasus apapun yang menderita seorang gadis cantik ini. Nah, kasus ini tuh mulai ketika dia bersekolah di salah satu sekolah dan menduduki peringkat pendidikan di tingkatan SMP gitu. Jadi pada saat usia 16 tahun dia mengalami pertama kali pingsan di sekolahnya, dan juga setelah pasca inilah dia mengalami hal-hal mistis dan juga hal-hal yang membawa dia berurusan dengan makhluk gaib. Sebenarnya setelah mengalami pingsan pada usia 16 tahun, dia tidak mengalami kelainan-kelainan sama sekali. Jadi selama 1 tahun kemudian, barulah tuh si Annelies mengalami kelainan-kelainan lain dan mendapati dirinya pingsan kembali di kali keduanya setelah 1 tahun di usia 16 tahunnya. Pada saat mengalami pingsan yang kedua ini, dia mengalami kejang-kejang dan juga terbangun dari tidurnya tuh. Jadi kayak ada rasa marah-marah. Ya mungkin ini potensi pertama dia dirasuki sama yang namanya makhluk gaib ya kan. Tanpa ada alasan jelas, si Annelies ini mengalami kesakitan dan juga keluhan-keluhan di beberapa bagian tubuhnya, dan yang pasti emosional tuh naik dan memarahi ibunya bahkan keluarganya sendiri. Karena mengalami goncangan dan juga kejang-kejang yang begitu luar biasa, maka keluarga si Annelies ini membawa dia ke sebuah dokter, yaitu dokter saraf. Ya mungkin ada gangguan sama saraf dan juga sistem kekebalan tubuhnya di Annelies ini ya kan. Setelah si keluarganya ini membawa si Annelies ke ahli saraf, si ahli saraf ini menyimpulkan bahwa si Annelies ini menderita sebuah kelainan yang terdapat pada tubuhnya itu bernama gangguan epilepsi lobus temporal, yang membuat tubuh dia itu kejang-kejang dan juga mengalami beberapa depresi terhadap apa yang dialaminya dia. Jadi nggak heran kalau misalnya bangun tidur dia marah-marah, terus ada mengalami beberapa kesakitan dan juga keluhan-keluhan di bagian tubuh dia. Setelah dianalisis sama si dokter dan juga difokuskan bahwa dia tuh mengalami sebuah gangguan epilepsi ini, maka dia dikasihlah obat-obatan tuh yang berupa obat-obat penenang gitu untuk bisa menenangkan dia kalau suatu waktu itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya marah-marah terhadap keluarga. Proses ini tuh terjadi lama banget ya kan, dari usia dia 16 tahun sampai dengan beberapa tahun kemudian, hingga dia itu mengalami keluhan-keluhan sampai dengan titik dimana dia harus memasuki perguruan tinggi. Karena memang si Annelies ini termasuk gadis yang berprestasi nih maka dia memutuskan untuk bisa tetap ngotot masuk ke perguruan tinggi. Dia minta sama mamanya dan juga bapaknya kalau misalnya dia tuh mau tetap duduk di perguruan tinggi dan mendaftarkan diri pada tahun 1973 dan berhasil menduduki sebuah perguruan tinggi favorit di Jerman pada waktu itu. Ya meskipun dalam kondisi yang kejang-kejang dan juga suka kesakitan, kayak anak SMA yang zaman-zaman viral itu yang pingsan-pingsan gitu. Itu kasusnya sama ya kayak si Annelies alami ini. Nah, beraninya aku bilang bahwa si Annelies ini termasuk gadis yang berprestasi, ya pada tahun 1973 ini dia berhasil diterima di Universitas Würzburg yang merupakan sebuah universitas terbaik di Jerman dan terkenal di dunia. Kita balik lagi ke pasca pengobatan yang dilakukan oleh si dokter ahli saraf ini. Setelah mengalami pengobatan yang begitu lama, akhirnya obat-obatan yang diberikan oleh si dokter ini tidak bereaksi lama ataupun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap si tubuhnya Annelies. Bahkan setelah dikasih obat-obatan dan juga penenang, kian tubuhnya si Annelies ini menjadi-jadi dan juga mengalami kejang-kejang yang lebih parah dari sebelumnya ini Bahkan jika sebelumnya itu dia marah-marah terhadap keluarga, kali ini dia merintih kesakitan dan juga merasa keluhan-keluhan yang sangat luar biasa tuh dirasakan
sama si Anneliese dan juga mengalami peningkatan bukannya kesembuhan tapi mengalami peningkatan kesakitan yang luar biasa. Jadi keluarganya makin khawatir ya kan, kenapa anaknya bisa seperti ini? Karena dipandang bahwa obat-obatan yang dikasih sama si Ali Saraf ini tidak bisa membantu keluhan si Anneliese, maka keluarganya itu percaya. Karena memang keluarganya itu berasal dari keluarga yang percaya akan keagamaan dan juga hal-hal mistis, maka dipikirlah kalau sama keluarga si Anneliese ini bahwa si Anneliese ini ada campur tangannya dari makhluk gaib dan juga makhluk-makhluk halus. Atau dengan kata lain itu si Anneliese telah dirasuki oleh makhluk-makhluk jahat dan juga makhluk-makhluk gaib yang mempengaruhi tubuh dia itu mengalami kejang-kejang dan juga kesakitan di beberapa tempat di bagian tubuhnya. Si keluarga Anneliese ini tidak bisa menyimpulkan begitu aja. Ada beberapa bukti yang mengatakan bahwa ia berpikir bahwa si Anneliese ini sudah dirasuki setan. Salah satunya adalah halusinasi si Anneliese ini yang makin kian menjadi. Jadi dia katain kalau misalnya pada saat dia tidur itu ada roh-roh arwah ataupun gigi-gigi taring panjang seperti setan-setan yang berbentuk wajah hitam mendatangi dirinya dan juga membisikkan hal-hal mistis lainnya. Dan banyak tuh penampakan-penampakan orang mati alias kayak zombie-zombie gitu mendatangi si Anneliese hingga membuat dia itu ketakutan dan berhalusinasi lebih seperti yang dialami pada saat itu. Semulanya si keluarga Anneliese ini menyimpulkan bahwa si Anneliese ini mengalami gangguan jiwa gitu, tapi setelah diprediksikan bahwa ya mungkin ini lebih meranah kepada hal-hal yang berbau negatif dan mistis, maka disimpulkan bahwa si Anneliese ini mengalami hal-hal yang bercampur dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi karena memang mungkin kepercayaan orang-orang yang beragama dan juga tak beragama percaya bahwa ini tuh bukan hanya sekedar penyakit dokter ataupun penyakit medis, akan tetapi ada campur tangan setan. Diceritakan sama si Anneliese kepada keluarganya, pada suatu malam dia bermimpi dan juga berhalusinasi. Ada sosok-sosok berwajah hitam dan juga bertanduk panjang dan memiliki taring yang sangat luar biasa mendatangi si Anneliese dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sosok yang bertaring panjang ini mengatakan kepada si Anneliese bahwa kamu telah terkutuk dan kamu akan membusuk di neraka. Yang namanya gadis muda dan juga masih polos-polosnya dan juga tidak berpikir hal yang negatif lainnya, maka ketika dinampakkan sosok yang menakutkan seperti ini, jelas itu menambah ketakutan mentalnya dia. Berteriaklah si Anneliese ini dan juga mengalami pingsan-pingsan serta gangguan mental yang sangat hebat hingga membuat dia itu mengalami perubahan dari seorang gadis yang belia yang punya guna prestasi menjadi gadis yang penakut dan juga mengalami gangguan yang sangat luar biasa. Karena udah fix nih, keluarga Anneliese mengatakan bahwa si Anneliese ini ada campur tangan setan dan juga makhluk gaib. Karena ada yang mengatakan demikian, maka dibawalah si Anneliese ini ke gereja dan meminta pendapat gereja akan hal itu. Setelah dianalisis sama si pihak gereja ini mengatakan bahwa ini benar-benar dari adanya pengaruh setan-setan gede. Jadi pihak gereja itu tidak bisa bertanggung jawab akan kasus ini karena kasus yang merasuki si Anneliese ini bukanlah kasus biasa. Kasus Anneliese ini merupakan kasus yang sangat sudah dalam dan sudah sangat gede banget. Jadi susah untuk diselesaikan sama pihak gereja. So pada saat itu pihak gereja itu menolak dari permintaan keluarga Anneliese untuk bisa membebaskan si Anneliese ini dari gangguan setan yang terkutuk. Pasca pulang dari gereja dan juga meminta pendapat dari beberapa pendeta dan juga ahli agama, setan-setan yang merasuki tubuh si Anneliese ini makin menjadi-jadi dan juga makin meronta-ronta, alias mengancam adanya pembunuhan dan juga mengancam akan menghilangkan nyawa si Anneliese ini. Kelakuan si Anneliese pun makin menjadi-jadi tuh. Jadi dia merasa ada yang dirasuki, kemudian merobek pakaiannya sendiri, kemudian berteriak dan juga menggonggong seperti anjing menangis. Gak hanya itu, dia juga merangkak di bawah meja dan juga merangkak ke arah dinding-dinding, kemudian menggelegar kemana-mana, turun tangga seperti seekor binatang. Kemudian gak hanya itu, perlakuan ekstrem yang paling serem dilakukan oleh si Anneliese adalah memakan laba-laba yang terdapat di sarang rumahnya itu dan juga meminum air kencingnya sendiri. Ketika di luar pengawasan keluarganya, Anneliese juga memakan bangkai kepala burung yang terdapat di sela-sela kamarnya itu dan juga di teras rumah. Angker ya. Si keluarga Anneliese makin khawatir tuh dengan kejadian yang menimpa seorang putrinya itu. Akhirnya panik kan ya, ini benar-benar bukan lagi kejadian medis, alias ini bukan pekerjaan dokter lagi, akan tetapi juga berurusan dengan agama. Karena yang merasuki ini bukan manusia-manusia yang biasa-biasa aja, akan tetapi merupakan arwah-arwah yang bergentayangan yang luar biasa merasuki tubuh si Anneliese Elizabeth Michael. Nah, pada suatu hari si keluarganya itu nyari kemana-mana ya kan, bantuan dari pendeta gereja ini, gereja itu, kemudian pemuka agama dan pemangku agama yang lain di berbagai penjuru Jerman gitu, tapi tidak menemukan sosok yang cocok untuk bisa memindahkan dan juga mengusir setan-setan yang terdapat pada tubuh Anneliese. Pada suatu hari ketemulah sama seorang pemangku agama yaitu Ernest Alto yang merupakan seorang pengusir setan yang bersedia untuk bisa mengusir setan dari tubuhnya si Anneliese. By the way, untuk informasinya, ada tahapan yang dinamakan dengan eksorsis
eksorsisme ini tuh kayak sebuah ritual, kalau dalam Islam tuh kayak ruqyah gitu, tapi lebih serem dari ruqyah, yang merupakan tindakan untuk bisa mengusir setan. Di pihak gereja yaitu bernama Ernest Alto dan juga Arnold Rains melakukan ritual eksorsisme ini dengan cara-cara tertentu dan bersedia untuk bisa mengusir setan yang terdapat dalam tubuh si Anneliese yang telah bersarang begitu lama. Sebenarnya ritual eksorsisme ini merupakan tindakan yang tidak terlalu dianjurkan karena selain untuk menyiksa si setannya sendiri, ritual ini juga dipercaya sebagai salah satu ritual yang sangat berat dan merupakan sebuah ritual yang sangat-sangat mengandalkan kepada penyiksaan, gak hanya penyiksaan kepada tubuhnya si setan itu, akan tetapi juga penyiksaan terhadap jasadnya seseorang. Karena memang keluarga si Anneliese ini sudah berpikir panjang akan resiko apapun yang dialami oleh si Anneliese karena sangat menderita kan ya, karena udah terlanjur dirasuki sama makhluk-makhluk gaib itu. Akhirnya apapun yang terjadi, si keluarga Anneliese ini menyetujui apapun yang bakal terjadi sama si anaknya itu. Oke, setelah menyetujui dari pihak uskup yang mengirimkan dua orang ini yaitu Ernest Alto dan juga Arnold Rains, lakukanlah ritual eksorsisme ini kepada si Anneliese, gadis yang telah dirasuki katanya 6 orang roh jahat di dalam tubuhnya. Menurut sebuah sumber dikatakan bahwa Ernest dan juga Arnold melakukan eksorsisme sebanyak 67 kali terhadap Anneliese dengan durasi per kalinya itu 4 jam. Wow, lama juga ya kan. Selama 4 jam ini Anneliese mengalami goncangan-goncangan yang sangat kuat. Ya bayangkan ya, 6 roh jahat yang berkekuatan skalanya sangat besar merasuki sebuah tubuh yang sangat lemah seorang gadis seperti Anneliese ini. Si setan-setan yang sudah mengaku bahwa mereka itu berasal dari jin-jin jahat yang berasal dari tokoh-tokoh misalnya seperti Hitler, kemudian ada Cain, salah satu pembunuh pertama di dunia. Kemudian ada Lucifer dan juga berbagai makhluk jahat lainnya. Ini mengaku bahwa mereka itu ingin mengganggu Anneliese dan akan membawanya ke neraka untuk menjadi teman-temannya mereka di neraka kelak. Nah, karena proses eksorsisme ini yang memakan waktu sampai 4 jam dan Anneliese tidak sadarkan diri selama itu, maka penurunan kualitas dari tubuhnya Anneliese itu terjadi besar-besaran. Tubuhnya mulai mengering dan juga mengalami penurunan kualitas. Bisa dilihat dari tampangnya itu Anneliese berubah menjadi sosok yang sangat-sangat memprihatinkan pada saat itu. Karena memang sudah ada penyakit dari setan-setan yang terkutuk nih dan juga dia mengalami dehidrasi yang sangat tinggi, maka Anneliese mengalami sebuah gangguan yang cukup sangat besar dalam tubuhnya sehingga dia itu harus mengalami penderitaan yang luar biasa sebanyak 67 kali ritual eksorsisme yang dilakukan oleh dua orang yaitu Ernest dan juga Arnold. Sebenarnya meskipun telah menyetujui dan juga disetujui oleh pihak keluarga, ritual eksorsisme ini tidak dianjurkan karena telah menyiksa si Anneliese itu sendiri, karena tidak bisa dikeluarkan secara baik-baik setan yang terdapat dalam tubuh si Anneliese ini. Nah, dikabarkan pula bahwa setelah melakukan eksorsisme sebanyak 67 kali ini, si Anneliese juga memutuskan untuk tidak makan dan juga tidak minum lagi selama beberapa hari kemudian, dan tubuhnya itu turun drastis dari keadaan yang semula bisa berbicara dan juga bisa melihat dengan terang, akan tetapi terhampa dan juga tertidur dan terbaring tanpa bisa melakukan apapun, dan setan-setan terdapat dalam tubuh dia kian menjadi. Hingga pada tanggal 1 Juli tahun 1976, Anneliese telah mengalami tutup usia. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dunia ini tidak hanya diisi oleh makhluk-makhluk nyata saja, tetapi ada makhluk gaib yang juga berdampingan dengan diri kita. So, berhati-hatilah karena kriminalitas bisa terjadi, baik itu dari makhluk gaib dan juga makhluk nyata. Bagaimana dengan kelanjutan yang terjadi pada Ernest dan juga Arnold? Mereka berdua dituntut oleh sebuah pengadilan yang mengatakan bahwa eksorsisme ini dilakukan dengan cara penyiksaan. Akan tetapi kepada pihak keluarga, pengadilan tidak memutuskan hukuman yang sangat signifikan kepada keluarga karena merasakan bahwa keluarga sudah cukup menderita dengan adanya penderitaan yang dialami oleh si Anneliese ini, sehingga keluarganya itu dibebaskan dari hukuman, sedangkan Arnold dan Ernest dihukum dengan beberapa hukuman penjara. Oke, itulah kisah yang menyatakan bahwa si Anneliese seorang gadis Jerman yang telah dirasuki oleh setan dan juga telah menghilangkan nyawanya. Jika teman-teman mendapatkan informasi menarik dan juga informasi terbaru dari video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share, supaya dengan bantuan teman-teman semua agar bisa mengembangkan channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris, karena tanpa sejarah dunia tidak ada apa-apa.